Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reynaldi Vivaris, STMT PhD. Saya adalah salah satu dosen di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Program Studi Teknik Geologi. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Geologi Fisik, dengan kode mata kuliah GL1201. Mata kuliah Geologi Fisik merupakan mata kuliah wajib di semester kedua bagi mahasiswa program studi Sarjana Teknik Geologi. Mata kuliah Geologi Fisik memiliki beban sebesar 3 SKS. Geologi fisik merupakan ilmu dasar geologi, terutama menyangkut aspek fisik dari bumi, yaitu batuan, proses-proses geologi utama yang terjadi di permukaan dan di bawah permukaan, serta kaitannya dengan fenomena alam yang terjadi dan keterkaitannya dengan peradaban manusia. Mengacu kepada kurikulum terbaru, yakni kurikulum tahun 2024, terdapat 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dengan mata kuliah Geologi Fisik. Pertama, CPL 01, lulusan mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah yang kompleks dalam keilmuan dan keteknikan di bidang geologi dengan menerapkan prinsip-prinsip matematika, sains, dan teknik. Kedua, CPL 04, lulusan mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data keilmuan dan keteknikan di bidang geologi. Terkait dengan kedua CPL tersebut, mata kuliah Geologi Fisik memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu: pertama, mahasiswa mampu mengenal objek utama geologi. Kedua, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mendeskripsi fenomena geologi. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses terjadinya fenomena geologi tersebut. Keempat, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis bahaya geologi. Kelima, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar mengenai proses mekanis dan kimiawi yang bekerja di dalam dan di luar bumi. Keenam, mahasiswa memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya mineral dan energi. Evaluasi pada mata kuliah Geologi Fisik dilakukan dengan evaluasi terhadap 4 komponen penilaian, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester dengan bobot sebesar 35%, tugas-tugas dengan bobot sebesar 10%, dan praktikum dengan bobot yang cukup besar sebesar 30%. Perkuliahan dilaksanakan dalam jangka waktu 16 minggu, dengan minggu ke-8 adalah jadwal pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, dan minggu ke-16 adalah jadwal pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Kuliah disampaikan secara sinkronus melalui tatap muka di kelas dengan metode kuliah Learners Centered Education atau LCE dengan tipe diskusi interaktif di kelas.
Berikut ini saya sampaikan cuplikan dari suasana perkuliahan di kelas geologi fisik pada minggu ke-6, di mana kami mendiskusikan tentang batuan sedimen. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Rinaldi Faris sebagai salah satu pengajar dari mata kuliah geologi fisik ya, yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki modul minggu ke-6, yaitu tentang batuan sedimen ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, bahwa tujuan mata kuliah ini dan juga CPNK-nya sudah saya sampaikan, dan juga textbook yang digunakan untuk mata kuliah ini sudah juga saya sampaikan di awal. Bagi yang masih memiliki kendala tentang hal tersebut ataupun ingin berdiskusi dengan saya, silakan menghadap saya di ruangan saya ya, setelah mata kuliah ini mungkin kelas ini berakhir gitu ya. Oke, pertama-tama kita harus tahu apa itu batuan sedimen ya. Batuan sedimen adalah salah satu dari 3 batuan utama yang ada di bumi, yaitu batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen ya. Nah, batuan sedimen ini sangat penting bagi peradaban umat manusia. Kenapa? Karena nanti seperti yang nanti kita akan diskusikan di akhir, bahwa dia memiliki misalnya peran dalam menjadi tempat ya dari komunitas-komunitas energi yang cukup penting seperti minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Ini adalah pie chart yang cukup menarik dari keberadaan batuan sedimen di kerak bumi dibandingkan di permukaan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini, di crust ataupun di kerak, itu sedimentary rock itu terdiri atau menyusun 5% dari total kerak bumi, gitu ya. Ya, jadi dari seluruh volume kerak, gitu ya, itu hanya 5%. 95%-nya lagi adalah batuan beku. Oke. Sedangkan di permukaan ya, dia merepresentasikan 75% dari seluruh permukaan bumi. Kenapa? Biasanya seluruh permukaan bumi itu ditutupi oleh sedimen-sedimen lepas yang kemudian akhirnya mengalami litifikasi menjadi batuan sedimen. Sedangkan di permukaan batuan beku hanya tersikap sebesar 25%, ya kan? Mungkin sebagai yang tersikap dalam bentuk pegunungan ataupun perbukitan yang cukup tinggi ya, yang belum terlakukan. Nah, untuk di batuan sedimen itu tersendiri, karena batuan sedimen adalah batuan yang berasal dari pembatuan sedimen. Sedimen itu apa? Sedimen itu adalah material lepas hasil pelapukan dari batuan sebelumnya. Batuan sebelumnya itu bisa berbentuk batuan beku, batuan metamorf, ataupun batuan sedimen itu sendiri ya. Ketika dia mengalami pelapukan, terekspos terhadap atmosfer, ya kemudian akan menghasilkan material-material lepas yang berupa sedimen ini berbagai ukuran ya, dari mulai ukuran bongkah, kerikil, ya, pasir, dan akhirnya menjadi batu sedimen berukuran halus. Nah, kalau Anda lihat di sini ada garis ya, itu adalah relatif dari darat menuju laut. Ini ada ketinggian morfologi dari bentang alam. Ini kalau dari hulu ke hilir itu mencerminkan jarak transportasi dari sedimen. Semakin jauh dari hulunya, semakin jauh dari sumber atau source area dari sedimen tersebut, dia akan semakin halus butir sedimennya. Kenapa? Karena untuk mentransport sedimen dari darat ke laut itu membutuhkan energi ya kan. Nah, di sepanjang perjalanannya sedimen tersebut akan diendapkan sesuai dengan ukuran butirnya seperti itu ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana mungkin kita menemukan bongkah-bongkah besar di pegunungan ya, di sungai-sungai yang arung jeramnya cukup deras gitu ya. Dan kemudian ketika kita sampai ke pantai, yang kita identikan dengan pantai adalah pasir ya kan, pasir putih, pasir hitam, pasir pink ya.
Itu semua adalah bentukan dari sedimen yang sudah tersortasi secara besar butir. Nah, sebenarnya kalau Anda terus masuk ke laut dalam, terus Anda mungkin mencoba ke dasar samudra, melihat ada sedimen di dasar samudra, itu biasanya butirannya sudah mulai sangat halus hingga berukuran lempung ya, ataupun lanau. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa ukuran dan bentuk butir adalah fungsi dari jarak dan mekanisme transportasi. Lalu dua jenis mekanisme transportasi yang umum adalah arus traksi yang merupakan efek dari istilahnya arus ya. Jadi sedimen tersebut terbawa oleh arus, sedangkan arus turbin yaitu arus dengan viskositas tinggi, yaitu merupakan campuran dari medium dan sedimen sendiri. Nah, kemudian transportasi dari sedimen itu menyebabkan pembundaran dengan cara abrasi dan pemilahan sorting. Artinya ketika batuan tersebut atau sedimen tersebut terbawa oleh arus ya, yang tadinya dia berbentuk menyundut kemudian saling bertabrakan dengan satu sama lain, dia akan mengalami abrasi dan butirannya semakin membundar. Nah, nilai kebundaran dan sorting itu sangat tergantung pada ukuran butir, jarak transportasi dan proses pengendapan. Oke ya, jadi seperti di kelas-kelas sebelumnya juga saya mau tekankan bahwa kita mengharapkan inisiatif dari mahasiswa untuk bertanya ya, karena kita sesuai dengan kurikulum di ITB yang baru bahwa menganut student centered learning atau learner centered education, di mana kita para dosen di ITB ini inginnya men-trigger curiosity Anda agar nanti kemudian para mahasiswa dapat menggali lebih dalam lagi di waktu di luar kelas. Tapi kalau di kelas kita bisa langsung bertanya. Jadi silakan kalau apabila ada pertanyaan langsung dipotong ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai karakter yang kita dapatkan di batuan sedimen, yaitu contohnya adalah bidang perlapisan sebagai penciri utama dari batuan sedimen. Kenapa kita bisa tahu ini adalah batuan sedimen? Karena batuan yang ada di gambar ini memiliki karakter berlapis seperti kue lapis gitu ya. Nah, kenapa itu berlapis? Karena pada dasarnya sedimen itu diendapkan secara horizontal pada awalnya ya, karena mengikuti gravitasi menutupi seluruh permukaan bumi. Kemudian perlahan-lahan sedimen tersebut bertumpuk sehingga akan memiliki karakter perlapisan tersebut ya. Jadi dua tipe sedimen yang kita punya di dunia adalah sedimen detritus dan sedimen kimiawi. Detritus merupakan sedimen yang tadi kita bicarakan, merupakan hasil dari pelapukan batuan sebelumnya, sedangkan kimiawi merupakan sedimen hasil presipitasi dari larutan yang ada gitu ya. Nah, untuk detritus, partikel sedimen itu biasanya diklasifikasikan menurut ukuran butir ya, dari gravel, kemudian pasir, lanau dan lempung ya. Jadi untuk yang mekanis itu diklasifikasikan berdasarkan besar butir. Nah, nanti kita bicarakan lebih lanjut, tetapi sedimen itu bisa didapatkan dimanapun, bahkan di pegunungan ya. Jadi sedimen itu nggak harus didapatkan di sungai, nggak harus didapatkan di laut, tapi bisa didapatkan juga di pegunungan, bahkan pegunungan yang mungkin tidak ada di Indonesia, contohnya yang merupakan di altitude yang lebih tinggi gitu ya, ataupun latitude yang tinggi. Kenapa? Karena di situ ada medium berupa es yang bergerak yang kita sebut sebagai glacier. Ini glacier ini walaupun pergerakannya sangat pelan, dia dapat menggerus dan membawa sedimen yang cukup dalam jumlah cukup banyak dan dalam ukuran yang cukup besar, gitu ya. Nah, proses-proses sedimen tersebut setelah diendapkan akan mengalami satu adalah kompaksi, yaitu pemadatan ya. Karena sedimen itu bercampur dengan air pada awalnya, kemudian dipadatkan, akhirnya airnya keluar ya, terperas begitu ya, dan kemudian mengalami orientasi ya. Jadi kompaksi itu mengakibatkan adalah orientasi, misalnya seperti ini, yang tadinya ngacak seperti ini jadi datar-datar ya. Lalu kalau sudah cukup stabil, tidak ada yang bergerak lagi setelah di compaction, biasanya mulai diikat oleh semen ya. Semen itu adalah hasil presipitasi dari larutan ataupun air formasi yang ada di antara sedimen gitu ya. Semen kalau di batuan sedimen itu bisa dua yang umum, yaitu semen silika dan semen kalsit.
Nah, ini adalah ringkasan dari batuan sedimen, di mana kita kalau nanti di praktikum di lab kita akan belajar tentang tekstur batuan sedimen, struktur sedimen, lalu ada komposisi semennya, ada mineralogi dan fosil, kemudian porositas dan permeabilitas, serta lingkungan pengendapannya. Nah, jadi kenapa penting lingkungan pengendapan? Karena pada dasarnya nanti kita pada saat menginterpretasikan batuan sedimen, kita harus tahu ini diendapkan di sungai atau di pantai. Apa fungsinya? Fungsinya adalah distribusi, ya. Jadi misalnya kalau kita mengejar endapan minyak ataupun cebakan minyak yang berorientasi pantai, kita tentu saja akan mencari yang sejajar dengan strike, gitu ya, karena dia lebih memanjang kalau pantai kan. Sedangkan kalau sungai dia akan berlawanan arah, tegak lurus, gitu ya, dia akan sejajar deep, ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa Anda pelajari lebih lanjut nanti di di praktikum ya, dari mulai tekstur, struktur, dan kemudian klasifikasi dari batuan sedimen. Nah, ini klasifikasi batuan sedimen mungkin kita coba jelaskan secara singkat di perkuliahan ini sebelum nanti kalian langsung kerjakan di praktikum. Satu adalah batuan sedimen plastik ya, yang kita bicarakan tadi dalam bentuk butir. Kemudian batuan sedimen biokimia, lalu ada batuan sedimen organik dan batuan sedimen kimia. Nah, kemudian yang tadi kita juga sudah lihat di slide sebelumnya bahwa proses solidifikasi itu membuat sedimen menjadi terkompakan, kemudian mengalami sementasi ya. Nanti semennya adalah kalau nggak semen karbonat ataupun semen silika, yang kan nanti membuat sedimen menjadi batuan sedimen ya. Kalau sedimen itu masih lepas, jadi kalau masih segmen tegang, tapi kalau udah jadi batu dia udah jadi keras. Nah, ini adalah klasifikasi batuan sedimen plastik berdasarkan ukuran butir. Yang atas adalah berukuran paling kasar dan yang bawah adalah berukuran paling halus. Nah, yang berukuran paling kasar itu bereksi dan konglomerat dibedakan dengan bentuk fragmennya. Kalau fragmennya berbentuk membulat seperti ini, membundar, itu kita sebut sebagai konglomerat. Sedangkan kalau yang menyudut seperti ini atau runcing-runcing, fragmennya kita sebut sebagai bereksi. Nah, kalau batu pasir ini dari spesimen kita masih bisa lihat dia ada butir-butiran dan masih kasar ketika kita sentuh. Namun ketika sudah mencapai dia batu lama dan batu lempung, butiran itu sudah tidak terlihat lagi. Bahkan di batu lempung itu kalau kita usap begitu ya, terasa licin. Oke, ini lingkungan pengendapan yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa dari hulu ke hilir, dari mulai glacier, kemudian ada danau. Danau adalah endapan yang diri dari air yang terkumpul di suatu daratan ya, tanpa ada koneksi dengan lautan begitu ya. Sedangkan kalau yang terkoneksi dengan lautan itu namanya sungai ya. Sungai kemudian dia bermuara, kalau dia sedimennya banyak itu membentuk delta. Dan di sepanjang pertemuan antara daratan dan juga lautan itu akan kita temukan pantai. Oke. Sedangkan yang diendapkan yang tadi diendapkan dengan medium air, tapi kalau diendapkan dengan medium angin bagaimana? Ada juga yang namanya dunes ya. Dunes itu bukit-bukit pasir yang kemudian merupakan hasil dari endapan eolian atau hembusan angin yang membawa plastik kasar yang berukuran pasir halus sampai maksimal pasir sedang, tapi kalau jadi dia sangat bagus ya ininya sortasinya. Oke. Nah, sedangkan di laut itu tentu saja masih banyak lagi klasifikasi yang bisa kita berikan. Nah, ini langsung kita skip. Kenapa? Karena batu sedimen ini sangat penting ya sebagai sumber dari energi. Kenapa kita sebut dari sumber dari energi? Karena relatif yang kita gunakan sebagai sumber energi pada saat ini berasal dari batuan sedimen atau kita temukan di batuan sedimen. Contohnya apa? Minyak dan gas bumi, batu bara, bahkan sekarang ya yang hangat adalah siklus karbon, yaitu bagaimana kita sebagai manusia bertanggung jawab ya dengan emisi karbon yang sudah kita keluarkan. Kita mau masukkan naik ke dalam permukaan, kita simpannya di mana? Di batuan sedimen. Selain itu, secara langsung juga batuan sedimen dapat digunakan untuk material industri. Contohnya apa? Yang tadi kalsium karbonat bisa diambil kalsiumnya untuk bahan baku semen.
bisa dipotong batunya langsung untuk bisa bikin lantai, ya kan? Kemudian ini ada apa macam-macam ya. Kalau asbes kan udah nggak boleh, kenapa? Karena ini ya karsinogenik, gitu ya. Dulu bisa ada asbes, sekarang nggak boleh. Lalu ada gips ya, gipsum untuk yang paling sering digunakan untuk kalau orang patah tulang, gitu ya. Kemudian untuk para wanita, para cewek itu top, gitu ya, bisa buatkan bahan dasar bedak, begitu ya. Kemudian macam-macam ya. Jadi tidak tidak akan menyesal kalau kalian mempelajari batuan sedimen ini dengan cukup intens, gitu ya. Selain itu, ini contoh-contoh dari kegunaan ataupun batuan sedimen sebagai cebakan hidrokarbon. Izin bertanya Mas. Oh iya, silakan. Saya Zaki di 120 2107. Saya tertarik di bagian shell gas itu. Kalau saya lihat di gambarnya sumur ini tadi berubah ketika di lapisan shell yang di horizontal. Nah itu sebenarnya alasannya kenapa sih Mas? Apakah ada kelebihan ini dari arah horizontal ini atau gitu? Oke. Oh ini ya maksudnya di gambar yang paling kanan bawah ini ya. Oke, iya. Terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Kenapa trajektori dari sumur ini yang biasanya sumurnya vertikal ya, di sumur minyaknya vertikal, sekarang dia membelok menjadi cenderung horizontal. Ya, itu pertanyaan sangat bagus. Jadi shale gas ini merupakan salah satu sumber hidrokarbon yang cukup revolusioner. Kenapa? Karena dulu itu sudah ada teori peak oil ya, di mana oil itu sudah ataupun minyak itu sudah mencapai puncak produksinya sehingga semakin turun. Namun ternyata manusia selalu menemukan jalannya ya untuk menemukan sesuatu yang baru ya. Salah satunya adalah shale gas. Shale gas ini adalah hasil dari keberhasilan revolusi unconventional reservoir di Amerika Serikat, gitu ya. Jadi dulu mereka merupakan pengimpor migas cukup besar dari OPEC ya. Namun setelah mereka dapat mengunlock potensi dari reservoir unconventional di shale gas atau tight oil ataupun yang lainnya, mereka completely bebas dari OPEC. Tadinya beli 10-15 juta barrel per day dari OPEC, sekarang mereka bisa menambah, menghasilkan itu sendiri dalam negeri ya, dari unconventional reservoir mereka termasuk shale gas. Nah, kenapa dia menjadi horizontal? Itu adalah untuk memanfaatkan ataupun karakteristik dari shale itu sendiri. Shale itu dilapiskan secara horizontal, di mana gas-gas itu terperangkap dalam batuan itu sendiri ya. Sehingga untuk lebih efisiennya sumur akan diarahkan secara horizontal sehingga nanti gas-gasnya itu akan masuk ke sumur horizontal itu melalui fracture yang cenderung vertikal, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dia sumurnya vertikal saja, dia akan menembus sedikit saja dari lapisan shale yang mengandung gas itu. Nah, sehingga kalau dia horizontal, dia akan memperbesar surface area ataupun area shale yang dia tembus. Jadi lebih efisien untuk memproduksikan unconventional reservoir. Apakah cukup menjawab? Ya. Oke. Pertanyaan. Oh, oke, silakan ada pertanyaan lagi. Saya Livia yang 1201005. Nah tadi shale gas itu kalau sebutnya udah dari Amerika kan ya Mas. Kalau di Indonesia sendiri udah ada belum ya Mas contohnya untuk shale gas ini? Oh, oke. Baik, makin menarik ya diskusi kita ya, bahwa tadi kita bicara bahwa Amerika Serikat sudah berhasil mengembangkan unconventional reservoir secara lebih baik gitu ya di batuan sedimen berupa shale. Nah sekarang Olivia bertanya bahwa ada nggak sih contohnya di Indonesia? Tentu saja ya. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa begitu ya, selalu berusaha untuk menemukan energi-energi baru. Kenapa? Karena tentu saja itu adalah challenge dari negara kita ya, di mana Anda mungkin sudah tahu semuanya bahwa konsumsi bahan bakar kita selalu naik, sedangkan produksi kita selalu turun begitu ya. Jadi kita harus mencari sumber baru, termasuk adalah shale gas. Nah, memang di beberapa tahun belakang ini baru ada pilot project, artinya project-project yang baru dilakukan untuk kemudian mengevaluasi ataupun mengestimasi bagaimana potensinya. Walaupun karakternya sedikit berbeda ya, kalau di Amerika itu batuannya lebih tua ya, ratusan juta tahun ya di Mesozoik, sedangkan kita batuannya lebih muda, itu lebih tertiary, 60 juta tahun ke atas, mungkin 30 sampai 20. Nah, yang saya tahu ya sepanjang yang kita sudah lakukan memang ada sedikit penyesuaian, namun kita selalu berusaha untuk menemukan bagaimana caranya
agar kita dapat memproduksikan unconventional reservoir di Indonesia yang sudah ada pilot projectnya di cekungan Sumatera Tengah dan cekungan Sumatera Selatan gitu ya. Doakan saja ya agar hasilnya encouraging, agar bisa membuka lapangan pekerjaan buat anda nanti kalau sudah lulus begitu ya. Jadi nanti masih ada banyak yang harus dikerjakan, dan tentu saja nanti mungkin anda merupakan bagian dari generasi yang kemudian mengunlock potensi dari shale gas di Indonesia. Amin. Oke, nah selanjutnya selain migas juga kita punya batu bara ya. Tentunya batu bara walaupun di berbagai belahan dunia sekarang sentimennya sudah mulai negatif karena dianggap sebagai dirty energy, tetapi tetap ya, itu merupakan easy energy, artinya mereka tidak perlu membutuhkan teknologi cukup tinggi, dibakar batu baranya, menghasilkan uap dan menghasilkan electricity atau energi lainnya. Jadi ini masih tetap yang kita hasilkan di Indonesia. Nah ini adalah salah satu cara penambangan ataupun batu bara yang dihasilkan dari swamp ataupun rawa, kemudian menjadi gambut, kemudian seiring dengan penguburan dia akan menghasilkan batu bara dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Biasanya ditandai oleh warnanya yang lebih mengkilap, kemudian lebih hitam gitu ya, dan tentu saja nilai kalorinya lebih tinggi, dan tentu saja harganya akan jauh lebih tinggi. Nah ini contoh lainnya, jadi minyak itu bisa merembes seeps ke permukaan ya. Contohnya ini ada di Seram ya, di Pulau Seram, di lapangan fosil gitu ya, dekat lapangan fosil. Nah ini ada Profesor Benyamin Sapi lagi sedang, kalau kita lihat di sini ada lapisan batuan sedimen yang di lapisan ini hitam kayak batu bara ya, tapi itu bukan batu bara, itu rembesan minyak bumi ya. Nah ini yang dicari oleh perusahaan-perusahaan minyak ya, kemudian melakukan pemboran yang menghasilkan nilai ekonomis yang cukup tinggi ya. Jadi Anda harus semangat, nanti ketika sudah lulus harus bisa dapat menemukan sumber-sumber baru agar berguna bagi bangsa dan negara, dan juga tentu saja berkontribusi ke lingkungan global seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita bicarakan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya cukup puas dari Anda semua dapat bertanya dan kita dapat berdiskusi. Namun sekali lagi ini fungsinya hanya untuk men-trigger ya, men-trigger rasa ingin tahu Anda, dan kemudian Anda belajar lebih dalam lagi. Kemudian nanti efeknya akan berlipat ganda ketika kita berdiskusi selanjutnya di pertemuan mendatang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah waktunya juga, kita tutup perkuliahan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan deskripsi singkat serta cuplikan perkuliahan mata kuliah geologi fisik yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja di bidang pengajaran dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.